Nah, itu sudah kita sisir dari awal, dari sosok seorang Ustadz Ihna Batra sampai jadi sales, sampai sekarang alhamdulillah ikhtiar menguatkan diri untuk didakwah tadi ya. Dakwah. Bismillah, semoga istiqomah Ustadzku. Tad, sekarang kita gini. Insya Allah Indonesia, dunia sebentar lagi akan merasakan nikmatnya berkurban. Berbagi, Tad. Seperti kita opening tadi, berbagi rasa. Banyak orang-orang gila, dan gila berburu ilmu. Di mana-mana didatengin. Ya contoh di Bandung aja, ada kajian di masjid ini datang, di masjid itu datang, ustadz ini datang, ustadz itu datang. Tapi kadang-kadang mereka ilmu dicari, tapi rasa enggak. Berbagi rasanya nih kurang. Padahal kan nikmatnya berbagi rasa termasuk di kurban, aware dengan orang lain, saudara, keluarga. Menurut seorang Ustadz Ihna, kita ke kurban dulu deh. Pengen dong kita tahu nikmatnya berkurban tuh apa aja yang bisa didapetin atau cerita-cerita yang indahnya. Jadi kan gini, berbicara minum lagi anak ya. Siap. Antum sih kan udah serius pisan. Oke. Kita ngopi lagi dulu. Efek coklat kembali membuat ketenangan. Efek kopi kesayangan Ustadz Ihna membuat panas ternyata ya. Panas. Bismillah. Kembali waktunya untuk Ustadz Ihna. Siap. Jadi gini, kurban ini kan ada dua pendapat tentang hukumnya. Ya, saya kembali ke hukum dulu gitu ya. Bahwa berkurban itu hukumnya ada dua. Satu wajib, ya. Wajib itu berbekal hadis atau bersumber berlandas hadis kepada sabda Nabi SAW tentang bagaimana apabila dia punya uang, dana atau punya rezeki untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah jangan dekati tempat sholatku. Nah, itu kan ya. Artinya apa? Bukan termasuk umatku kata Rasulullah. Itu yang mengatakan mendapat wajib. Yang kedua adalah sunnah muakkadah, artinya dianjurkan. Hampir wajib berarti. Hampir wajib, dianjurkan. Dianjurkan bukan seumur hidup sekali, tapi setahun sekali, setiap tahun. Karena prinsipnya dakwah adalah nanti ada dua nilai, ada dua keuntungan ketika kita berkurban. Satu, kurban itu adalah nilainya tentang bagaimana bentuk pengorbanan dan cinta kita kepada Allah dengan beruswah, mensuri tauladan kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nah, yang kedua adalah kurban sendiri adalah ibadah sosial, ya, karena tentunya kita bisa berbagi kepada orang-orang terdekat, kepada duafa, kepada daerah-daerah yang terdampak bencana atau rawan akidah dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kurban itu spesial dan utama, Kang Rama. Sehingga kalau kita ingin berkurban, maka orang-orang yang meniatkan dan sungguh-sungguh pada awalnya, dia tuh akan menyisihkan setiap tahun. Jadi katanya, saya emang nggak mampu. Coba setahun ini jajan antum berapa? Ke kafe berapa? Kopi berapa? Sepeda. Sepeda harganya berapa? Kan gitu ya. Ini semua bisa dirunut gaya hidup kan? Kepuasan dalam artian kesenangan. Tapi kenikmatan, ya. Jadi orang tuh kadang-kadang kan gini. Kopi rasanya gimana? Lezat. Tapi kadang-kadang kalau tidak dinikmati dengan penuh rasa syukur, tidak nikmat. Cuman lezat aja. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya udah habis 2 ini Kang Rama. 2 teko ya? 2 teko kayaknya boleh lah yang ketiga. Karena menikmati dengan bismillah. Nah, menikmati dengan bismillah. Jadi orang tuh bisa mendapatkan kelezatan, makanan mahal, barang-barang mahal, ya, handphone yang mahal, tapi kadang ia nggak dapat kenikmatan. Makanya banyak orang-orang kaya yang ternyata hidupnya senang tapi tidak bahagia. Hatinya kosong. Ya itu tadi, karena bagi dirinya ternyata ukuran bahagia adalah tentang materi, padahal tidak seperti itu. Oke, kembali kepada sebuah kisah, sebuah pelajaran dari kurban. Maka kurban adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah sebagai bukti bahwasanya kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya
dengan beruswah kepada suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncak dari, kan gini, dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, itu ternyata kan puncak dari ujian. Takwaan. Ya, ujian. Betul tidak? Ujian Nabi Ibrahim kan banyak tuh. Dari mulai dibakar, ya, diusir dari Mesir ke Palestina, kemudian tidak punya anak sampai usia tua, kemudian udah punya anak, ya, disuruh meninggalkan anaknya di tempat yang tandus, bakah gitu, lembah yang tandus yang tidak ada kehidupan gitu. Terus apa lagi? Disuruh meninggalkan, udah gitu Nabi Ibrahim jarang nengok lagi karena kan posisinya jauh. Beliau di Palestina, Siti Hajar dan Ismail kecil ada di Makkah pada saat itu. Lalu kemudian disatukan lagi, pada saat sudah bertemu, sudah disatukan, ternyata puncaknya, endingnya ada kata Allah, sembelih Ismail. Kan gitu ya. Maka suatu saat kemudian ditanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, kita lihat apa yang menjadi jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Jika memang itu perintah Allah, maka lakukan gitu, segerakan. Nah, maka dari itu puncak pelajarannya adalah ketika kita ingin berkurban, niatkan gitu. Allah ingin hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam yang kecintaannya kepada sosok anak yang terlalu berlebihan pada saat itu. Kemudian Allah uji kan, coba apakah engkau masih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada anakmu? Maka ternyata lulus lagi nggak Nabi Ibrahim diuji itu? Lulus lagi, akhirnya disembelih dan digantikan dengan sembelihan yang besar. Jadi kalau kita mengambil ibrah dari kisah Ibrahim ini, kurban ini adalah bentuk tadi pembuktian cinta dan tauhid kita kepada Allah dengan cara menyembelih sifat-sifat kehewanan kita. Misalnya contoh gini, saya tadi lagi membahas ini, ada manusia langit, ada manusia bumi. Apa yang membedakan manusia langit dan manusia bumi? Al-A'raf 179 menyebutkan tentang manusia bumi. Manusia bumi itu kayak gimana? Kata Al-A'raf 179, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati, tapi mata, telinga, dan hatinya ini dalam artian rasa atau nalurinya hanya digunakan untuk sifatnya dunia. Contoh gini, Kang Rama, kalau saya tanya, mata digunakan buat apa? Melihat. Telinga? Mendengar. Coba seandainya kita bisa berbicara bahasa binatang, tanya ke kambing, mata kamu digunakan untuk apa? Untuk melihat lawan jenis. Kata kambing itu. Yang kedua untuk melihat rumput. Artinya makanan dan syahwat gitu ya. Syahwat. Kalau kata Rasulullah, hati-hati dengan syahwat perut dan kemaluan, kan gitu ya. Jadi selalu kalau manusia hanya menjawab, "Hei, kamu punya mata buat apa?" Buat lihat. Telinga buat dengar, kaki buat melangkah, hati ya buat ngerasain dalam konteks umum gitu ya. Sedih, marah, kecewa, dan seterusnya. Kalau kita tanya ke hewan, kurang lebih barangkali jawabannya itu. Nah, itulah manusia langit. Maka di ayat 179 itu disebutkan, mereka seperti binatang ternak. Jika apa? Jika mata, telinga, dan hatinya dia tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan memahami apa yang menjadi tanda-tanda atau perintah-perintah Allah gitu. Jadi ternyata mata tuh kalau ditanya kepada manusia langit, kamu mata buat apa sih? Melihat ayat-ayat Allah. Gitu ya. Kamu telinga apa sih? Sehingga dia akan menutup matanya ketika, atau gogol basor, ketika dia melihat apa-apa yang tidak menjadi perintah Allah, kan gitu ya. Misalnya lihat hal yang sifatnya aurat, langsung gogol basor, kan gitu ya. Melihat sesuatu yang bukan haknya, dia memalingkan. Nah, itu maksudnya matanya manusia langit. Sehingga kadang-kadang kemudian supaya kita teringatkan lagi, wahai sobat macan, di saat kurban itu antum silahkan berkorban sedikit harta, dan itu setahun sekali. Bayangin ya, kurban tuh nggak setiap hari, kurban tuh nggak seminggu sekali, kurban tuh nggak sebulan sekali, kurban itu hanya setahun sekali, kan gitu ya. Dan setahun sekali itu pun tidak lantas diperintahkan beli unta, beli sapi satu, enggak gitu. Cuman semampunya aja, dalam artian satu kambing juga bisa. Tapi di situ kalau kita bersungguh-sungguh, ada sebuah pembuktian, ada sebuah pembelajaran bahwa kita tuh telah mempersembahkan cinta kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada yang lain.
termasuk hawa nafsu kita dan nafsu-nafsu dunia kita. Maka kalau kita punya mata-mata, telinga-telinga kambing, sembelih di situ gitu. Ya, jadiin bakar telinga kambing. Ya, atau sekalian kepalanya. Otak kamu tuh kotor kayak otak kambing misalkan gitu ya. Cuci dulu. Gimana cucinya? Sembelih gitu ya, udah gitu bakar gitu ya. Itu sop kepala kambing. Alhamdulillah. Langsung tinggi kolesterol tadi. Darah tinggi kan. Baik, saya minum dulu boleh? Siap. Masya Allah. Makin seru ya, Sobat Maja, perbincangan kita sama guru kita kali ini. Jangan lupa nanti terakhir kita seperti biasa akan ada on season, on second, ada artian 1 second, 1 question. Tapi kita lanjut lagi dulu, Tat. Siap. Masih di nikmatnya kurban atau berbagi rasa. Kalau berbagi ya, sebenarnya kalau kita secara global itu berbagi itu tidak hanya makanan. Banyak orang berbagi itu pasti makanan aja makanan, Tat ya. Apa aja sih yang bisa diberbagi, Tat? Kira-kira? Berbagi itu konteksnya luas. Nah. Ya, satu. Ini kayaknya mulai serius banget, saya harus minum lagi. Oke, misalnya berbagi ilmu. Kalau kita punya ilmu, baik ilmu yang sifatnya dunia dalam konteks yang konvensional, ataupun terlebih-lebih lagi ilmu akhirat, ya bahagia dunia akhirat, ilmu Islam, ilmu tentang akidah, keimanan, maka sifatnya kita harus bagikan, ya, agar berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi jariah. Kemudian berbagi itu bisa juga dengan tenaga kan gitu contoh. Misalnya kita belum punya cukup dana untuk bisa berkurban hari ini, tahun ini. Karena mungkin baru sadarnya ending-ending terakhir kan gitu ya. Dengan jual macam-macam masih susah mungkin kan gitu ya. Akhirnya kita berbagi tenaga menjadi orang yang relawan tadi. Suka relawan. Ya. Kalau nggak suka jangan jadi relawan. Harus suka relawan, harus disukai gitu biar dinikmati kan gitu ya. Atau juga misalnya kita berbagi ide, berbagi macam-macam lah, berbagi sumbang saran dan seterusnya. Juga khusus buat ibu-ibu di rumah, ya. Anda juga bisa berbagi suami. Ini berat nih ini. Dan juga buat anak-anak, putra-putri berbagi ayah. Itu penting sekali. Setuju tidak? Saya langsung rada-rada kumaha gitu ya, tapi setuju. Nah, sekarang sebagai kaum yang laki-laki setuju. Ya laki-laki sekali lah ya. Ya laki-laki sekali gitu ya. Jadi penasaran kalau seandainya cuma memberikan Ustadz Igna hanya covernya doang. Ya. Nah sekarang saya pengen lebih jelas lagi, teman-teman juga dari sahabat Maca, contoh kayak berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi plus berbagi suami tadi. Berbagi suami, oke. Jangan suuzon dulu ya. Itu maksudnya. Jadi berbagi suami itu gini. Jadi masing-masing kita itu adalah suami, ayah, ya. Betul. Dari anak-anak kita, suami dari istri-istri kita. Kadang-kadang gini loh Kang Rama. Kalau belum satu frekuensi atau satu channel, biasanya, contoh misalnya ya, ada suaminya yang udah hijrah, tapi istrinya masih setengah-setengah misalnya. Kadang-kadang itu ketika suaminya aktif di organisasi sosial, organisasi dakwah, atau misalnya melakukan hal yang sifatnya kebaikan, itu teh istri langsung cemburu gitu. Langsung cemburu kan? Jadi nggak mau waktunya itu dibagi dengan ai dulu pas suaminya sibuk kerja diantepkeun kan gitu ya, dibiarin gitu sok kerja biar dapat hasil yang banyak, biar dapat apa macam-macam lah supaya dia dapat belanjaan uang belanjanya. Tapi pas udah hijrah suaminya udah mulai berubah, mengaji, mencari ilmu, barangkali kan belum mampu mengajari sepenuhnya kepada istrinya nih. Jadi akhirnya cari dulu kan. Tiba-tiba akhirnya jadi wah gitu direcoki lah gitu ya. Maksudnya adalah sehingga ketika teman-teman mendapati di rumahnya ada seorang ayah atau seorang suami yang sibuk bukan hanya bekerja tapi juga berbagi peran yang lainnya, artinya suami ini milik bersama umat gitu. Nah, itu tepatnya tadi. Iya. Dalam artian berbagi suami ini berbagi untuk umat. Jangan gitu. Salah dulu. Jangan biasanya emak-emak langsung iya maju dengan. Nah, kan gitu. Makanya harus dibersihkan gitu. Jadi maksudnya berbagi suami itu aktivitas biar bisa banyak manfaat buat banyak umat. Betul. Tepatnya tadi. Karena ketika pasti tentunya dengan tidak melupakan keluarga. Iya. Karena itu kan kewajiban, itu perintah Allah. Menafkahi keluarga lahir dan batin itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu nggak bisa 24 jam dimiliki sama ibunya kan, sama istri atau anak-anaknya juga gitu. Kenapa? Karena
laki-laki adalah tadi punya energi lebih atau punya dana lebih atau punya ide lebih, sebagaimana tadi berbagi dalam sisi yang lain, untuk bisa kemudian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirnya bisa menolong agama Allah, bisa bersyiar, bisa berkontribusi dalam sesuatu yang baik, maka keberkahannya akan kembali kepada keluarganya. Masya Allah. Nah, barangkali ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, keberkahan dalam keluarga seseorang kurang turun atau terhalang itu salah satunya karena masih banyak hal-hal yang sifatnya lebih ia cintai melebihi segala-galanya pada Allah dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah itu yang paling utama. Maka sebaiknya atau seharusnya seseorang dan satu keluarga itu frekuensinya sama. Allah Akbar. Gitu. Artinya apa? Allah, Rasulnya, dan kesungguhan di jalan Allah itu di atas kecintaan kepada yang lainnya. Masya Allah. Nah, insya Allah itu nggak akan ada masalah, Kang Rama. Jadi fine-fine aja mau suami di tempat lain. Tapi yang positif ya. Aktivitas ya. Aktivitas maksudnya. Bukan hal yang baik. Nah itu ya. Mau mengajak kebaikan kepada yang lain, maka tidak akan pernah cemburu. Karena kecemburuan itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak baik ketika konteks yang dicemburuinya adalah kebaikan. Gitu. Nah, Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Jangan cemburu yang nggak jelas, tapi ya. Dan mungkin sang suami lagi melaksanakan hal yang baik buat keumatan, tapi karena tidak tahu tadi. Contoh dengan judul yang Ustadz baru sempat sampaikan, bahwa berbagi suami pasti itu udah kontennya udah negatif semua. Berbagi suami itu indah, jadi akhirnya kalau gitu. Yes, Masya Allah. So, Kang Rama misalnya makan bareng-bareng lebih nikmat nggak? Terasa nikmatnya. Sunnah lagi kan katanya? Sunnah, berarti kan harus banyakin makanannya, teman-temannya, sedekah gitu maksudnya, Kang Rama nih. Masya Allah, berarti ambigu. Baiklah, alhamdulillah sedekah keras saya sudah 1 jam gitu ya. Alhamdulillah sekarang luar biasa sekali ilmunya ya. Semoga juga dengan sedikit wejangan dari Gurunda buat kepada Anda Imafillah. Ayo kita semangat untuk berkurban. Semangat kurban bukan hanya untuk tahun ini, tapi kita targetkan tiap tahun menjadi orang-orang terbaik. Iya, betul. Ada contoh yang Nabi yang baik yang sudah mengorbankan segala sesuatu yang nikmatnya berkurban. Iya. Silakan nanti bermanja-manja dengan Allahnya, Tat ya. Baiklah, terima kasih Tat. Nah, sekarang kita akan masukin prosesi atau segmen selanjutnya ya. Yaitu adalah 1 second 1 question. Ini segmen terakhir sebelum nanti akan ada kesimpulan dari seorang Ustadz Igna Batra. Silakan Ustadz, lihat di kamera 2. Ustadz Igna Batra, kuah atau kering? Kering. Ustadz Igna, satu doa kalau langsung diijabah, apa yang akan diminta? Ilmu. Ustadz Igna Batra, keluarga atau bisnis? Keluarga. Ustadz Igna, sebutkan Pancasila sila kelima, maksud saya, maaf. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Igna Batra, semua orang tidak pernah tahu bahwa cita-cita saya dari kecil adalah Insinyur Pertanian. hal terburuk yang pernah saya lakukan. Merokok. Pedang atau panah? Panah. Ustadz Igna Batra, sebutkan 1 ayat pendek dari surat yang paling disukai. Alif Lam Mim. Ustadz Igna Batra, sapi atau kambing? Kambing. Golok atau pisau? Pisau. Di sate atau di gulai? Sate. Dan Ustadz Igna Batra, istri saya tidak pernah tahu kalau saya pernah ngasih kepada kedua orang tua. Lanjut Ustadz Igna Batra, idola saya adalah Muhammad Al-Fatih. cerita singkat tentang Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel. Dan Ustadz Igna Batra,
Huruf keempat dari abjad. D. Tuh. Amanah menurut saya. Titipan kepercayaan yang hakikatnya dari Allah. Masya Allah. Dan Ustadz Ina Batra, berat kapas 1 kilo atau besi 1 kilo? Sama. Dan Ustadz Ina Batra, poligami menurut saya. Kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sempat ada mikir juga ya ternyata ya. Barakallahu fiik. Luar biasa Ustadz Ina Batra. Ya, semoga terus menjadi orang yang baper. Insya Allah. Bawa perubahan. Amin, amin. Bisa memberikan efek-efek baik terus ya. Semoga semakin istiqomah Ustadz. Sehat bersama keluarga juga. Amin. Menjadi keluarga yang merupakan corong dakwah semuanya. Amin, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kesimpulan dari Ustadz Igna mengenai nikmatnya berbagi. Baik. Saya selalu teringat dengan sebuah kisah Abu Talhah radhiyallahu an dan Ummu Sulaim tentang bagaimana kemudian kedua sahabat dan sahabiah ini lebih mengutamakan berbagi walaupun pada saat dia kekurangan. Kemudian mungkin ini kisahnya sangat terkenal dan ceritanya gini. Jadi suatu saat Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu berbagi makanan yang hanya satu-satu porsinya lagi. Saat itu diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk menjamu tamu Rasulullah. Akhirnya pada saat Abu Talha datang ke rumahnya, menanyakan kepada Ummu Sulaim istrinya tentang makanan apa yang tersedia di rumahnya. Kata Ummu Sulaim, tinggal satu makanan lagi, nah itu untuk anak-anak. Kata Abu Talha, tidurkan anak-anak. Biar nanti saat masuk tamu saya, tamunya Rasulullah, saya akan memberikan makanan yang diberikan untuk anak-anak tadi, yang awalnya diberikan untuk anak-anak tadi. Lalu sambil matikan lampu, supaya seakan-akan Abu Talha ikut makan agar tamu tidak malu. Nah, pada saat selesai, udah gitu tamunya pulang, lalu kemudian Abu Talha ini radhiyallahu an menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah, diceritakan Rasulullah, wahai Abu Talha, ternyata dengan perbuatanmu itu, dengan amal kamu itu, Allah takjub dengan amalmu dan amal keluargamu. Dan bahkan Allah tertawa, katanya gitu. Melihat apa yang dilakukan oleh keluarga Abu Talha radhiyallahu anhu. Ini adalah sebuah gambaran. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Allah takjub, Allah kasih hadiah berupa ayat Al-Qur'an. Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Abu Talha memberikan sesuatu kepada muhajirin, kepada tamu, ya, walaupun dia memerlukannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi hakikat berbagi adalah, tadi ada yang bertanya di WhatsApp kepada saya, Ustadz, apakah saya harus mencukupi kebutuhan dulu atau berbagi dulu? Kata saya tergantung kadar keimanan. Karena dua-duanya betul. Misalnya antum butuh nih, kemudian ada orang yang butuh juga, bersedekah di saat itu ada dalilnya ini. Tapi juga cukupi kebutuhan baru bersedekah, itu pun sama, ada dalilnya. Jadi tergantung keimanan, kadar keimanan kita, yakin kepada jaminan Allah atau, nah apalagi di masa pandemi ini teman-teman, saya yakin kita kesulitan dalam bisnis, kita kesulitan lagi dalam usaha atau apapun pekerjaan, maka terapinya dengan berbagi, Kang Rama. Masya Allah. Kalau antum merasa kesulitan dalam hal apapun, insya Allah dengan berkurban, dengan berbagi, Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Allahu akbar. Barakallahu Ustaz. Barakallahu fiik, nuhun pisan. Sami-sami. Ana bika fillah ya Ustaz. Sehat Ustaz, masyaallah. Berbagi ketika Anda sedang ada itu biasa. Tapi berbagi saat Anda sedang tidak ada itu luar biasa. Ayo kita buat Allah bahagia. Saya Ramarian untuk Macarum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.